Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semuanya kelas 11 akuntansi. Pada hari ini kita memasuki pada pertemuan kelima mapel administrasi pajak. Hari ini kita masih pada KD 3.5 dan 4.5 bab menganalisa dan menghitung PPh pasal 21. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, mudah-mudahan dengan kita berdoa, apa yang kita lakukan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan, silahkan kalian presensi di media e-learning yang sudah disediakan sebagai bukti mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai apa itu PPh pasal 21, objek dan subjek PPh pasal 21, kemudian ketentuan-ketentuan apa yang berlaku di PPh pasal 21. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21. Dalam menghitung PPh pasal 21, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagi pegawai tetap. Bagaimana menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap? Yang pertama adalah kita menentukan penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan biaya-biaya lain yang melekat pada penghasilan tersebut. Misalnya adalah membayar iuran pensiun secara pribadi. Selain penghasilan neto, kemudian nanti akan kita kenal yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. PTKP itu apa? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dan sudah disempurnakan sampai saat ini mulai berlaku tahun 2016. PTKP yang berlaku saat ini adalah yang pertama untuk wajib pajak sebesar 54 juta dalam 1 tahun atau 4.500.000 per bulan. Jadi bagi pegawai tetap yang penghasilan per bulannya di bawah 4.500.000, maka dia tidak berkewajiban untuk membayar pajak. PTKP yang kedua adalah PTKP bagi wajib pajak yang sudah menikah. Nah, untuk wajib pajak yang sudah menikah, maka PTKP-nya adalah 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan. Yang ketiga adalah bagi istri yang bekerja kemudian penghasilannya digabung dengan suami, maka PTKP-nya ditambah sebesar 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulannya. Jadi jika seseorang itu sudah menikah kemudian bekerja semuanya, penghasilannya digabung,
maka PTKP-nya juga dikurangi 54 juta kali 2, kemudian juga dikurangi untuk tanggungan istri. Selanjutnya adalah bagi tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. PTKP-nya akan ditambah sebesar 4.500.000 per tahun atau 375 per bulan. Misalnya dia sudah mempunyai anak, berapa anaknya itu dikalikan dengan 4.500.000 per tahun. Jadi, jika seseorang sudah menikah dan sudah mempunyai anak, maka PTKP-nya akan dikurangi. Yang pertama adalah wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Yang kedua tanggungan istri 4.500.000. Yang ketiga tanggungan anak, misalnya anaknya baru 1, maka tanggungannya adalah 4.500.000. Jadi kalau dia sudah menikah, sudah punya anak, maka PTKP-nya adalah 54 juta ditambah 9 juta atau 63 juta. Kemudian selain itu, siapa saja yang boleh dikurangkan sebagai PTKP, yaitu adalah yang menjadi tanggungan wajib pajak dan itu sedarah semenda. Artinya ada hubungan keluarga dan itu dilaporkan di Direktorat Pajak. Penghitungan yang kedua adalah bagi penerima pensiun. Bagaimana menghitung pajak bagi penerima pensiun? Yaitu yang pertama, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dan PTKP. Berapa besarnya biaya pensiun? Itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Dan setinggi-tingginya adalah 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Jadi jika dihitung 5% penghasilan bruto itu di atas 2.400.000, maka yang boleh dikurangkan hanya sebesar 2.400.000 atau 200.000 per bulannya. Ketentuan selanjutnya di situ dijelaskan bahwa PTKP dan tarif sama dengan PTKP dan tarif untuk pegawai tetap. Jadi nanti dalam penghitungan pajak PPh pasal 21-nya sama dengan pegawai tetap yang masih bekerja atau belum pensiun. Yang ketiga adalah penerima penghasilan berupa A. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya tidak dihitung berdasarkan banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan tersebut. Yang kedua adalah honorarium yang diterima anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ketiga di situ jasa produksi, tantimen, gratifikasi, dan bonus yang diterima mantan pegawai. Yang selanjutnya di situ penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pensiun.
Tarif yang digunakan sama dengan tarif untuk pegawai tetap dikalikan penghasilan bruto. Anak-anakku semuanya, yang keempat adalah tentang tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh ahli adalah sebagai berikut. PKP sampai dengan 50 juta, maka pajaknya sebesar 5%. PKP mulai dari 50 juta sampai dengan 250 juta, maka pajaknya sebesar 15%. PKP antara 250 sampai dengan 500 juta, maka pajaknya sebesar 25%. Sedangkan PKP di atas 500 juta atau setengah miliar, maka pajaknya sebesar 30%. Dan nanti jika penghasilannya itu antara 50 atau misalnya 300 juta, maka nanti dalam penghitungannya adalah bertingkat. Yang pertama dihitung 50 juta sebesar 5% dulu, baru 250 juta kali 15%. Jadi dalam penghitungan tarif pajaknya itu tidak langsung 15% kali 300 juta, tetapi melalui tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yang kita bahas di sini adalah penerima upah harian, mingguan, satuan borongan, dan uang saku harian. Dalam ketentuannya di situ, penghasilan bruto yang diterima pegawai harian, mingguan, pemagang, dan calon pegawai dan pegawai tidak tetap lainnya yang berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya tidak lebih dari 450 per hari atau 4.500.000 per bulan, maka dia tidak akan dipotong PPh pasal 21. Ketentuan yang kedua adalah pegawai harian, mingguan, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku yang jumlahnya melebihi 450.000 per hari atau 4.500.000, maka PPh pasal 2 yang harus dibayar tarifnya sebesar 5%. Dalam hal penghasilan 1 bulan takwim jumlahnya lebih 4.500.000, maka PTKP adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360 hari. Selanjutnya adalah penerima uang tebusan pensiun atau tunjangan hari tua. Untuk penerima uang tebusan pensiun atau dikenal THT, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 0% dari penghasilan bruto jika uang tebusan pensiun atau THT-nya sampai dengan 50 juta. Jadi jika masih sampai dengan 50 juta, maka tidak ada pajak yang harus dibayar. Tetapi jika di atas 50 juta, maka penghasilannya atau pajaknya yang harus dibayar adalah sebesar 5%. Yang ketujuh selanjutnya adalah penerima uang pesangon yang diberikan. Penerima uang pesangon yang diberikan, maka penghitungannya adalah sebagai berikut. 5% dari penghasilan bruto jika antara 50 juta sampai dengan 100 juta.
Yang kedua, 15% penghasilan bruto jika antara 100 juta sampai dengan 500 juta. Yang ketiga, di situ sebesar 25% dari penghasilan bruto di atas 500 juta. Penerima hadiah atau penghargaan. Jika seseorang menerima hadiah atau penghargaan, maka pajak pasal 21 yang harus dipotong dengan tarif bersifat final yaitu 25%. Anak-anakku semuanya, maaf kemarin kami sudah menyebutkan di materi bahwa itu 15% itu sudah diubah, undang-undang yang terbaru adalah 25%, bukan 15% lagi. Jadi silahkan diperbarui di materi kalian bahwa untuk penerima hadiah atau pesangon maka pajaknya final sebesar 25%. Masuk pada tarif pajak penghasilan PPh pasal 21. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1 yang berlaku sampai saat ini, maka tarif pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan neto sampai dengan 50 juta, pajak yang harus dibayar 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, pajak 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta, pajaknya 25%. Dan jika di atas 500 juta, maka pajak yang harus dibayar adalah sebesar 30%. Jadi, tarif pajak itu setelah penghasilan neto. Artinya penghasilan bruto dikurangi potongan yang bisa dikurangkan, dikurangi PTKP, maka akan penghasilan neto baru dihitung pajaknya dengan tarif yang telah disebutkan tadi. Anak-anakku semuanya, sekarang kita sampai pada contoh penghitungan PPh pasal 21 untuk gaji pegawai tetap yang gajinya diterima per bulan. Dalam contoh di situ disebutkan gaji sebulan atau gaji bruto per bulannya adalah sebesar 7.500.000. Pengurangan yang bisa dilakukan adalah biaya jabatan 5%, sebesar 375.000, kemudian iuran pensiun 750.000, jumlahnya 1.125.000, menjadi penghasilan neto sebulan 6.375.000. Penghasilan neto setahun, maka kita hitung 12 kali 6.375.000 ketemu 76.500.000. Kemudian kita hitung PTKP-nya. Karena dia sudah berkeluarga, maka PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan karena dia sudah berkeluarga atau beristri, maka dikurangi 4.500.000, ketemu PTKP-nya 58.500.000. PKP per tahunnya adalah 18 juta. Setelah ketemu PKP per tahun, maka kita hitung pajaknya. Angka yang pertama adalah 5% kali 18 juta ketemu 900.000. Jadi pajak yang harus dibayar setiap bulannya adalah 900.000. Untuk menghitung per bulannya, maka 900.000 dibagi 12 ketemu 75.000 rupiah. Jadi kalau ditanyakan berapa pajak yang harus dibayar per tahunnya adalah sebesar 900.000. Sedangkan pajak per bulannya yang harus dibayar adalah 75.000.
Itulah contoh penghitungan PPh pasal 21 gaji pegawai tetap yang diterima per bulan. Contoh yang kedua di sini yang akan dicontohkan adalah penghitungan pajak untuk pegawai tetap yang honornya diterima tiap minggu. Dia menerima honor setiap bulannya 2 juta, maka dalam 1 bulan adalah 4 minggu, maka penghitungannya 4 kali 2 juta sebesar 8 juta. Pengurangannya adalah biaya jabatan 5% sebesar 400.000, ketemu penghasilan neto sebulan 7.600.000. Penghasilan neto setahun 12 kali 7.600, 91.200.000. PTKP-nya karena dia sudah menikah maka 4.500.000, tanggungan satu anak 4.500.000, sehingga PTKP-nya berjumlah 63 juta. PKP setahun adalah 28.200.000. Nah, dari PKP itu kita hitung nanti 5% kali 28.200.000, dan kalau kita mau ketahui berapa per bulannya, maka di situ kita hitung dari hasil 5% kali 28.200.000 itu dibagi 12. Anak-anakku semuanya, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21. Secara praktik di situ tadi sudah dijelaskan atau sudah dicontohkan bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap yang menerima gaji secara bulanan. Yang kedua, contohnya adalah bagi pegawai yang menerima upah secara mingguan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mempelajari materi yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Di situ nanti akan ada banyak contoh tentang penghitungan PPh pasal 21, baik itu untuk penerima honor, kemudian untuk gaji harian, dan seterusnya. Nanti silahkan pelajari lagi materi yang sudah Ibu berikan. Kemudian Ibu ingatkan pula pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah silahkan kalian presensi di media e-learning sebagai bukti mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, nanti silahkan kalian kerjakan tugas praktik untuk penghitungan PPh pasal 21 yang akan Ibu share di media e-learning. Yang ketiga, kumpulkan tugas sesuai dengan yang sudah ditentukan, dan jangan lupa bagi kalian yang belum mengerjakan tugas pada pertemuan 1 dan sampai dengan pertemuan 4, segera silahkan menyesuaikan. Anak-anakku semuanya, jika kalian ada kesulitan ataupun ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan melalui media e-learning yang sudah disediakan. Demikian pertemuan pada hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup, mudah-mudahan dengan kita berdoa, apa yang kita lakukan pada hari ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian dari saya, pesan yang terakhir dari Ibu, silahkan belajar. Kemudian yang kedua, taati protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan patuhi peraturan dari pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.